Season 2 bab ke-18. Amira mengusap permukaan gambar yang sudah memburam. Wajah sosok anak perempuan pada potret tersebut sudah tidak jelas lagi. Mungkin karena termakan usia, dan lama tersimpan di lemari. Setelah mengusap-usap dengan ujung pakaiannya, gambar tersebut masih juga buram. Padahal ia sangat penasaran ingin melihat seperti apa wajah anak perempuan itu. Mungkin sangat cantik dan lucu, sampai Erlan menyimpannya dengan begitu rapi. Menyelip di antara lembar pakaiannya. Perhatian Amira lantas tertuju pada sebuah buku catatan kecil yang ia tebak adalah milik suaminya. Perlahan ia membuka lembar pertama. Ada nama Bianca yang tertulis dengan tinta berwarna emas di sana. Bianca Darmawan. Sepasang matanya terpejam. Entah mengapa ia merasa tidak asing dengan nama itu. Perlahan ia mengusapnya dengan ujung jari. Meresapi nama itu di dalam hati. Namun, semuanya tersamar. Ketika tersadar dari lamunan, ia segera membawa setelan piyama dengan langkah tertatih melewati tangga, menuju lantai bawah. Begitu memasuki kamar, Boy dan Raffi sudah selesai membuka pakaian Erlan. Ini piyamanya, Kak. Ucapnya, sembari meletakkan pakaian milik suaminya ke ujung tempat tidur. Sebelum memakaikan piyama, Amira lebih dulu mengambil handuk basah dan wadah berisi air hangat yang ia gunakan untuk membasuh tubuh suaminya. Terima kasih Kak Boy, Kak Raffi sudah bantu Mas Erlan. Ucapnya pelan. Sama-sama. Balas Boy sambil membantu memakaikan piyama pada tubuh Erlan. Sejenak Boy menatap Amira dari ujung kepala ke ujung kaki. Dari segi penampilan Amira terkesan sangat sederhana, jauh dari kata modis. Pakaian dan himar panjang yang ia kenakan sudah kusam. Padahal suaminya adalah ahli waris dari sebuah perusahaan besar. Memikirkan hal itu saja membuat hati Boy serasa ditusuk ribuan jarum. Perhatiannya kemudian tertuju pada meja, di mana tergeletak semua ponsel keluaran lama yang sudah ketinggalan zaman. Pada ujung layarnya terlihat retak. Ia semakin merasa sesak saat mendapati sebuah koper di samping lemari, yang setahunya adalah milik Amira. Juga sajadah yang membentang di lantai dengan Al-Quran di atasnya. Boy pun mulai menebak bahwa Erlan dan Amira tidur di kamar yang terpisah. Diam-diam ia menatap mata Amira yang sembab. Menebak bahwa gadis itu habis menangis dalam waktu yang cukup lama. Ketika Amira hendak membawa wadah dan handuk basah menuju kamar mandi, ia melangkah dengan terseok-seok setengah pincang. Kamu kenapa? Deh, kakinya sakit. Tanyanya. Nggak apa-apa, Kak. Tadi habis kecelakaan kecil. Kecelakaan kecil bagaimana? Tanya Boy sedikit mendesak dan khawatir. Di balik cada, Amira tersenyum melihat reaksi Boy yang tampak khawatir. Tidak aneh. Ia adalah seorang calon dokter. Pasti memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pas mau pulang habis dari pasar, Kak. Hampir keserempet mobil, tapi nggak ada luka serius. Cuma jahitan sedikit di atas lutut. Boy terdiam sejenak. Ia ingat dengan Bray yang tadi mengaku hampir menabrak seorang gadis. Apakah gadis yang hampir ditabrak adiknya adalah Amira? Mungkin Boy bisa tanyakan kepada Bray di rumah nanti. Tapi yang hampir tabrak kamu bertanggung jawab, kan? Ia mengangguk. Iya, Kak. Beliau antar ke rumah sakit dan antar pulang juga. Alhamdulillah. Dek, apa Erlan tahu kalau kamu habis kecelakaan? Seketika Amira terdiam. Tak tahu harus memberi jawaban apa. Saya belum sempat bilang. Lagi pula cuma luka kecil, Kak. Jawabnya. Berusaha menutupi ketidakpedulian sang suami. Lain kali kalau mau kemana-mana minta diantar Erlan. Takutnya ada apa-apa di jalan. Iya, Kak. Boy melirik Raffi yang saat ini sedang duduk di samping Erlan memainkan ponselnya. Bro, jalan. Yuk. Sudah malam. Oke. Ia bangkit dan memasukkan ponsel ke saku celana. Amira, kita pulang dulu. Ya. Ucap Raffi. Iya, Kak. Terima kasih sekali lagi. Saat Boy dan Raffi melangkah keluar kamar, Amira mengikuti dari belakang. Hendak mengantar kepergian dua lelaki itu. Sebelum keluar pintu, Boy sempat membalikan tubuhnya. Setiap kali menatap Amira, ia seperti merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah gadis itu memiliki magnet yang selalu menariknya.
Aku tahu nggak sebaiknya ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian. Tapi, Erlan sudah seperti saudaraku sendiri. Artinya, kamu juga sudah seperti adikku. Kalau Erlan melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, beritahu aku. Amira diam sembari menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan genangan air matanya. Kelembutan dan kalimat singkat penuh makna dari lelaki itu terasa hangat menyusup ke hati. Iya, Kak. Insya Allah. Bo menyembunyikan tangannya ke belakang punggung. Entah mengapa rasanya ingin mengusap puncak kepala gadis itu. Namun, kemudian ia meyakinkan diri bahwa gadis di hadapannya itu bukan mahram. Ya udah, kamu hati-hati di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amira menutup pintu. Kemudian mengintip melalui celah jendela. Ia melihat Boy naik ke mobil bersama Raffi. Amira mengusap air mata. Entah perasaan itu berasal dari mana. Melihat sosok Boy membuatnya merasa seperti memiliki seorang kakak laki-laki. Sementara itu, di mobil Boy bersandar sambil merenung. Raffi yang duduk di kursi melirik sejenak. Kenapa, bro? Enggak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan Amira. Kasihan dia. Kita doakan saja semoga nanti ada jalan terbaik untuk mereka. Aku yakin Erlan hanya butuh waktu untuk bisa menerima Amira. Insya Allah. By the way, bagaimana dengan mobilnya Erlan yang ketinggalan di diskotik? Gampang. Nanti karyawan diskotik yang antar besok pagi. Oh. Amira masih merenung di sofa ruang tamu saat Boy dan Erlan meninggalkan rumah itu. Ia termenung dalam kesendirian. Tiba-tiba ia teringat pada buku catatan kecil milik Erlan yang tadi dilihatnya. Walaupun sadar ia tidak berhak membuka barang pribadi seseorang tanpa izin, sekalipun itu milik suaminya sendiri. Namun, potret anak kecil dan sebuah buku catatan tadi terus menghantuinya. Amira bangkit dan segera menuju lantai atas. Masuk ke kamar suaminya dan membuka lemari di mana tadi ia meletakkan buku kecil itu. Kemudian duduk di sofa dan membuka lembar demi lembar. Pada setiap halaman tertera tanggal yang sama di setiap tahunnya. Akan ada tulisan tangan Erlan memenuhi buku tersebut. Dari salah satu halaman, Amira menemukan fakta bahwa gadis kecil bernama Bianca itu menghilang bersamaan dengan kepergian mendiang mertuanya. Catatan pertama yang tertuang pada buku tersebut tertulis tahun di mana Erlan berusia 17 tahun. Hai, Bian, apa kabar kamu di sana? Andai kamu tahu di sini ada sepotong hati yang sedang dipenuhi kerinduan. Hari ini sudah 5 tahun sejak kepergian kamu. Tapi, rasanya sampai sekarang kamu masih ada di sini, dekat denganku. Aku belum lupa bagaimana senyum ceria kamu, pipi gempil kamu yang kemerahan. Betapa lucunya saat kamu marah setiap kali aku mencubit pipi kamu. Bagaimana kamu berjalan dengan membawa seisi lemari. Hehehe. Bian, andai waktu bisa diputar, aku pasti akan melakukan apapun sebelum semuanya terjadi. Tapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa selalu berdoa semoga Allah selalu menjagamu dan memberimu tempat yang indah di sisinya. Aku pernah mendengar bahwa anak-anak yang pergi lebih dulu akan berada dalam perlindungan Nabi Ibrahim AS. Mereka akan tinggal di sebuah gunung surga yang begitu indah. Mereka tidak akan kelaparan dan kehausan. Semua kebutuhan mereka akan terpenuhi. Seharusnya aku bahagia untuk kamu. Mungkin kamu lebih bahagia tinggal di sana. Mungkin, saat ini kamu sedang bermain di taman yang ditumbuhi bunga-bunga, atau sedang mandi di kolam susu yang manis. Tapi, kenapa aku masih saja sedih?